Halo semuanya. Halo. Tanpa perkenalan ya, kayaknya sudah semua tahu saya dan Kak Budi. Jadi nggak perlu isi nama nanti di sini, Pak Wendy ya. Kayaknya sudah semua tahu saya, apalagi Kak Budi, kayaknya seluruh Indonesia tahu. Mungkin kalian bingung kita sekarang ada di mana. Yang pastinya kita tidak punya studio, bukan di markas, tapi kita lagi nyewa studio ini. Nah, saya mau nanya-nanya nih sama Kak Budi yang baru-baru ini sempat mendapat lencana ini Kak Budi ya? Ya. Lencana apa ini Kak Budi? Ini dibuka sekarang ini. Nah, dikasih tahu aja lah. Okay. Bentar. Namanya sebenarnya ini Satya Lencana Wira. Satya Lencana Wira. Okay. Katanya sih ini yang paling tinggi sekarang penghargaannya sebagai relawan di PMI. Oke. Ya, karena baru aja diadain. Berarti Kak Budi yang pertama mendapat ini ya? Ya, yang dapat ini untuk peringatan Hari Relawan kemarin ini bersembilan. Oh. Jadi ada perwakilan relawan dari 9 provinsi yang diberikan oleh Palang Merah Indonesia. Oke. Pertanyaan yang pertama dulu ini Kak Budi, sebelum mengarahnya ke sini, kita skip dulu ini. Biar penonton penasaran bagaimana cara mendapat lencana ini. Awal mula Kak Budi bergabung di PMI itu dari kapan? Ya, kalau bergabungnya 2001. Ini udah 22 tahun ya? Ya, udah 22 tahun ya kayaknya. 2001. Itu bergabung sebagai anggota PMR. Oh. Di SMK Negeri 1 Singaraja. Lu ngetrennya namanya Semea sih. Ya. Sampai sekarang kayaknya masih. Sampai sekarang. Ya, sampai sekarang. Cuma lebih ngetren nama Semensinya. Ya. Itu gabung di Semea. Sebenarnya bukan niat, jujur nih. Ya. Saya tidak ada niatan untuk menjadi PMR. Ya. Yang niatan saya bergabung waktu itu adalah untuk hiking. Kebetulan ternyata setelah saya telusuri, mendakinya itu adalah untuk memperingati 17 September 2001 diadakan sama Satuan Inti, Satuan Inti dan PMI Buleleng, itu pendakian sekaligus penghijauan, termasuk untuk memperingati 17 September. Saya cuman ngekliknya tentang pendakian, nggak tahu itu PMR, apalagi Satuan Inti nggak tahu. Akhirnya berlanjut, saya akhirnya gabung karena ingin mendaki. Ya, terus? Setelah mendaki, kemudian ada juga kegiatan perkemahan oleh PMR di sekolah. Saya ikut lagi. Kebetulan selanjutnya saya mulai tertariknya ke OSIS. OSIS kemah juga nih, gabunglah sama anak PMR. Nah, dari beberapa kali itu akhirnya pembina PMR-nya yang juga sekaligus pembina OSIS waktu itu, Pak Gede Lasdio namanya, udah kamu gabung aja di PMR, seriusin. Saya nggak bisa Pak, saya nggak tahu dan sebagainya. Dan saya lihat di situ banyak PMR-nya anak perempuan semua. Iya. Biasanya laki-laki PMR tuh awalnya gitu. Akhirnya karena saya nggak mau sedikit cowoknya, saya ajaklah teman-teman sekelas. Saya dapatnya ber-15 kalau nggak salah waktu itu. Yuk gabung PMR. Ya untuk mengisi waktu luang. Gabung PMR ternyata jadi ini ada lomba, pengen ini kan, hasratnya tumbuh lagi tuh. Karena lombanya bukan karena lombanya. Ya. Akhirnya ada jumbara. Saya lupa jumbaranya, kalau tidak salah jumbara kelima itu kegiatannya di Buanekertu. Kebayangkan, cuman bukan basic PMR, kemudian beberapa hari latihan tiba-tiba harus ikut lomba. Nggak usah ngejar juara 1 karena kebetulan yang penting happy aja, yang penting dapat kemah. Pokoknya asal udah kemah keluar sekolah seneng. Ya. Berlanjut dari situ akhirnya rasa ingin tahunya tentang PMI mulai muncul, walaupun belum serius, belum ada niatan untuk bergabung, hanya pengen tahu aja kayak gimana sih kok semakin banyak tahu orang-orang, semakin banyak tahu kegiatannya, bergabunglah saya di seleksi Satuan Inti Angkatan 18. Waktu itu seleksinya
awal tahun Kak Pandi, Ya. karena kami masih pakai waktu itu cawu. Ada yang cawu, catur bulan, ada yang 4 semester, bulan. yang 4 bulan 4 bulan. PMI waktu itu menggunakan liburan catur bulan. Liburan catur bulan kedua itu di Februari. Kami yang ngalah, di yang semester yang Ya. ngalah. Akhirnya saya ikut seleksi, berlima waktu itu lolosnya 4, salah satunya saya. Gabunglah diklat 4 hari yang seperti saat ini kita lakoni, persis sama seperti itu modelnya. Akhirnya saya bergabung jadi satuan inti. Dan di satuan inilah saya mulai menemukan satu persatu kegiatannya, diajak tugas PP waktu itu. Ya. Waktu itu satuan inti kebetulan kesempatan untuk unjuk gigi itu banyak. Pada saat di tugas itu biasanya. Pada saat tugas, kemudian latihan bersama yang Sabtu Minggu. Jadi hampir penuh tuh. Jam 3 kita sampai, materi, break sebentar, materi, kemudian ada ngobrol bareng sama senior-senior KSR. Di situ yang membuat kita tergugah, ternyata beda 180 derajat watak-watak senior kita waktu diklat sama setelah diklat. Dengan kenyataannya. Ternyata mereka cuma mainkan peran doang. Iya. Di situ kekeluargaan kami terbentuk perlahan, dan saya mulai ketemu senior yang sampai sekarang Masih menjadi panutan. orang-orang ini ya yang menjadi yang membuat saya itu ingin bertahan. Iya. Satu kalimat yang sering saya pakai acuan, belajar di PMI. Tak perlu ketika ada masalah pribadi, nggak perlu itu menjadi pertimbangan. Iya, iya. Pokoknya abdikan dirimu untuk PMI, tidak perlu menunggu PMI memberikan sesuatu, tapi berkaryalah sebaik mungkin untuk PMI, sebanyak mungkin untuk PMI. Dan jadilah waktu itu saya setiap ada kegiatan saya ikut. Sampai ya ini contoh yang nggak bagus, tapi nanti adik-adik biar tidak Ya, jangan ditiru lah. Jangan ditiru. Tapi saya jujur, saya melakukan ini waktu itu. Pengen ikut kegiatan, tapi di sekolah ada kesibukan. Ya. Di samping kan saya waktu itu OSIS. Akhirnya bersama rekan-rekan waktu itu, saya sengaja minta surat sakit untuk dibawa ke sekolah. Karena kalau izinnya kita kepotong tuh masanya kan. Akhirnya saya buat surat sakit, minta surat sakit waktu itu. Saya tidak sampaikan ya minta surat sakitnya di mana. Tapi akhirnya itu kenakalan remaja waktu itu. Ya walaupun kita tetap membela diri ya. Surat sakitnya itu untuk biar kita bisa tugas. Dan terus berlanjut sampai 2004. 2004 itu saya kelas 3 semester 2. Ya. Mau tamat, umur sudah di atas 17 tahun. Waktu itu ada kesempatan bergabung untuk diklat KSR. Saya bergabung di KSR Markas, dititipkan di KSR Panji Sakti. Waktu itu KSR Panji Sakti ini besar. Satu angkatan sama siapa berarti? Satu angkatan saya sama, kalau sekarang namanya Kak Gerang. Aslinya kenalan pertama namanya Harry Potter. Mungkin pakai kacamata deh. Karena kacamatanya persis Harry Potter zaman saat itu. Kemudian ada Kak Krisna. Walaupun gantengnya enggak kayak gitu. Sebenarnya sama. Akhirnya dari KSR Markas. Ternyata karir saya di PMI itu mulai nanjak begitu saya jadi KSR. Karena kesempatan pengembangan diri saya semakin banyak, semakin luas, semakin sering. Ditambah kita bukan anak kuliahan, bukan anak bekerja, tapi tetap bisa makan. Pokoknya modal doa. Pokoknya modal doa. Jadi ada kerjaan apa kita sapu, selesaikan, dapat uang kita simpan untuk kegiatan selanjutnya. Jadi KSR, kemudian gabung di pelatihan logistik waktu itu. Ada pelatihan spesialisasi logistik. Di situ di provinsi. Di provinsi. Jadi yang ada itu provinsi. Pelatihan logistik inilah yang mengenalkan saya dengan teman-teman satu provinsi Bali. Walaupun sebenarnya saya udah pernah tampil di Bom Bali, tapi kan masih kecil, masih remaja. Kak Budi sempat ikut tugas waktu di Bom Bali. Bom Bali 1 pernah 2002. Waktu itu masih satuan inti, 3 hari tugasnya.
Jadi waktu itu belum kenal siapa-siapa karena memang juga tugas apa namanya ke situ kan untuk kebencanaan. Jadi ya ke situ untuk kegiatan selesai. Nah, kalau di pelatihan kan sudah mulai tuh ada jeda break, kemudian kita diasramakan. Waktu inilah yang kita pakai untuk saling kenal. Ya. Saya mulai kenal dengan teman-teman dari kabupaten lain di satu provinsi dan kesan orang ketika kenal sama orang Buleleng apa nih pasti tahu ya, orangnya kasar. Syukurnya punya humorisnya sendiri. Kasar, keras, suaranya udah kayak toa dibilang. Dan kata toples itu muncul sebenarnya habis diklat. Jadi diklat KSR kita pelontos. Nah, muncul di situ. Dan pelatihan logistik ini benar-benar memperkenalkan kata toples itu ke seluruh Bali. Jadi terkenalnya tuh Kak Toples. Belum. Sebelumnya belum. Tapi mulai dikenal. Setelah logistik inilah orang lebih suka nyebut saya kata toples daripada Budinya. Karena kebetulan Budinya sudah ada sebelumnya kan. Ada Mas Budi Suwarjo. Jadi biar tidak terduplikasi, bedakan nama. Kak Budi, mau nanya nih. Kak Budi kan udah punya anak nih. Ya. Coba, sempet nggak nanti, mau nggak nanti di saat anaknya Kak Budi udah gede ngasih tahu, Bapak lu punya nama Toples, bakal diterima nggak sama anaknya? Kemungkinan. Kayaknya itu bakal kasih tahu nggak? Bukan hal urgent untuk dikasih tahu karena apa ya? Tahu lah, lingkungan PMI tahu kan. Ya. Jadi sebenarnya tanpa saya kasih tahu pun anak saya sudah sempat nanya, Pak, kok teman-teman Bapak manggilnya Kak Toples? Karena dia sendiri pernah diajarin kan sama teman-teman PMI. Bapakmu namanya Toples. Jadi setelah dikasih tahu nama itu beberapa hari di rumah manggilnya itu. Cuman berlalu hilang. Kalau saya sih ya urgensinya sih belum ada. Cuman kayaknya dengan lingkungan saya saat ini kayaknya tidak perlu kasih tahu. Bakal tahu ya. Dan semoga nggak keterusan. Pasti dia bakal tahu. Nah, gini Kak Budi kan tadi sempat cerita tuh, sempat tugas di pertama setelah masih satuan yang masih satuan itu tugas di Bom Bali ya, Bom Bali 1 ya. Nah, menurut saya nih di saat kondisi Kak Budi itu hitungannya masih PMR, mental kayaknya goyah deh waktu itu ya. Nah, kepake nggak didikan Kak Budi pada saat di kelas satuan inti di tugas Bom Bali itu? Memang konsep diklat kita yang waktu itu masih semi militer kan, arahnya memang bagaimana satuan inti ini bukan lagi apa itu plus satunya PMR Wira waktu itu. Tidak lagi hanya sebagai PMR Wira biasa. Kita sudah setengahnya menuju KSR Markas. Dalam tanda kutip ya konsep pendidikan. Sehingga apa yang diajarkan di diklat waktu itu sebagian besar masuk. Sehingga ketika kita terjun di Bom Bali waktu itu sudah kalau dibilang 100% tidak. Enggak. Karena kondisi itu tidak pernah saya sendiri tidak pernah bayangkan akan bakal ketemu gitu loh. Se-ekstrim itu. Jenazahnya udah semuanya kosong. Bahkan tidak kelihatan lah mukanya siapa. Tapi sedikit tidaknya apa yang saya pelajari di diklat waktu itu bentakan, kemudian hentakan dari senior, kemudian 1-2 kegiatan itu semuanya dihitung. Itu bagaimana mendisiplinkan kita pada apa yang ingin kita kerjakan. Sebenarnya kalau mental, terus terang saya karena keingintahuan keingintahuan, rasa ingin nolong, apalagi yang diajak ke situ kan tidak semuanya PMR. Satuan inti aja nggak semuanya waktu itu. Karena dipilih, kebetulan aja saya dapat giliran ya. Artinya mungkin dari senior melihat, saya ini tampang-tampang yang berani ya gitu. Syukurnya di situ bisa menyesuaikan diri. Nah, untungnya senior tuh melihat Kak Budi tampangnya teman-teman berani ya. Mungkin kalau senior dulu melihat saya tampang pemberani hati Hello Kitty saya bakal cabut deh. Nah gini Kak Budi,
ini nih dari saya. Saya ikut PMR Wirasatuan itu kan dari tahun 2012. 2012 ya? Ya, 2012. Beda 10 11 tahun tahun deh sih sama Kak Budi. Kak Budi angkatan 18 ya, Oke, 28. ya 28, beda 10 tahun. Nah, yang membuat saya nyaman di PMI ya, ini untuk masih lingkungan PMI Buleleng lah. Saya Ya. belum sempat main jauh-jauh. Karena keterbatasan mental sama mabuk-mabukan. Susah aja keluar. Jadinya kalau kemana-mana harus bawa motor. Nah, gini Kak Budi, yang membuat saya nyaman di lingkungan PMI Buleleng itu kan pertemanan, bercandaan. Nah, Kak Budi sama nggak kayak gitu? Yang saya rasakan itu apa ada hal beda gitu yang membuat Kak Budi nyaman masih di PMI lah? Oke. Yang membuat saya nyaman kapan, Di? Jadi Padahal kita nggak dapat uang loh, Kak Budi. kita itu berteman tidak hanya di kegiatan. Ya. Jadi bonusnya pertemanan kita adalah di luar kegiatan. Kalau saya melihat ya, ini versi saya nih. Iya, ya. Kalau kita bergaul hanya di kegiatan, paling dapatnya capeknya aja. Ya, karena kita capeknya ngeluh aja, terus, kan. Hanya saja waktu itu dunia pergaulan kami, dunia persaudaraan kami yang katanya Siamo Tutti Fratelli itu malah lebih banyak dibangun di luar kegiatan. Entah datang ke markas untuk olahraga bersama, entah nanti ada senior yang punya hajatan, tiba-tiba kita datang di markas diajak ke situ. Akhirnya kita pun punya inisiatif, ini saudara saya nih. Saudara saya berarti saya harus kenalkan dia dengan rumah saya. Akhirnya Kak Pandi berjalan, mulailah punya circle-circle. Ya. Sama kayak sekarang kan. Cuman circle kami itu lebih banyak ya terbangun untuk gimana caranya biar nanti ada kegiatan. Gimana nanti kalau diklat tahun depan sudah mulai terencana nih. Nanti siapa yang jadi panitianya, siapa jadi ketuanya dan sebagainya. Oh, kalau kamu jadi ketua panitia kamu harus dilatih dan sebagainya. Ya. Begitulah terencana. Termasuk ya kalau candaan udahlah nggak usah diragukan lagi candaannya anak-anak markas itu kan. Nggak pakai hati semuanya. Jangan pakai hati, betul. Syukurnya waktu itu saya tumbuh di markas itu tidak ada undang-undang ITE, tidak ada lagi dikit-dikit body shaming. Tapi hal itu yang membuat kami itu jadi erat. Di samping kapan yang satu hal yang saya nilai waktu itu adalah yang saya ambil, kita itu sebagian besar anak rantauan, anak kos-kosan yang haus dengan kegiatan karena kebetulan di rumah juga terbiasa kerja kan. Jadi mau kemana? Ya udah ke markas. Kadang ke markas itu pun tidak melulu di markas. Kadang ada senior punya tempat ngajar. Waktu itu bareng-bareng saya itu di SMP 6 Singaraja. Oh. Jadi mulai belajar diam berdiri di muka dulu. Kasasi waktu itu ngajarnya. Ayo ngajar ke SMP 6. Awal pertama ya ke situ dikenalkan dulu. Minggu depannya mulai ngasih game dulu, walaupun cuma satu ya. Oh, dikira udah bisa. Habis itu ya dikasih praktek. Akhirnya mulailah dengan ke ekstra temen, ke STM. Saya senangnya waktu itu kalau nggak di sistemnya karena sekolah saya, kemudian SMP 6 ya STM. Kadang-kadang ke SMA 3 karena agak jauh. Ya. Jadi agak kita waktu itu belum punya motor, kadang harus nebeng baru bisa. Itu yang bikin nggak pandai. Jadi yang bikin nyaman. Yang bikin nyaman betul. Kalau relawan itu sudah diem pasti nggak nyaman. Ya benar. Emang harus berkreasi dan beraktivitas lah. Kreativitasnya. Ya. Kalau sekarang diam-diaman anak-anaknya, kasih dia kreativitas. Mau ngapain. Kalau udah ke markas cuma untuk diam aja, biasanya 1-2 kali masih nyaman. Biasa. Masih biasa. Tapi lama-lama begitu biasanya bosan. Benar Kak Budi. Itu sih yang kami dapat. Nah, gini Kak Budi. Yang pengen saya tanyain juga, kan Kak Budi sekarang kesibukannya selain di PMI udah pasti bekerja. Nah, kerjaan yang saya lihat di Kak Budi itu maksudnya selalu ada hubungannya dengan masyarakat juga dan berbicara di depan. Kebetulan ada hubungannya. Itu ilmu di PMI berbicara di depan tuh kepake nggak pada saat sana? Apa yang saya geluti sekarang itu pure Kak Pandi, karena saya ikut PMI. Jadi saya merasa apa yang
saya dapatkan tidak melulu tentang belajar kepala merah, enggak. Ya. Jadi bagaimana kita belajar ngomong di depan, kemudian kita belajar menghargai, belajar bersyukur atas kondisi, itu apa yang saya pelajari di PMI. Termasuk seperti sekarang saya bekerja di Kementerian Sosial, saya menjadi pendamping program dari Kementerian Sosial. Itu kalau nggak sebelumnya ada di PMI, mungkin perlu waktu lama bagaimana mengedukasi masyarakat, kemudian ngobrol, gaul. Bayangkan yang kita mau ketemu sama kita tuh perbekal, ya, perbekal, kadus. Kalau nggak kita biasa dalam tanda kutip jadi dalang, menguasai medan, nanti kita yang diadu. Ya bakal susah nanti. Iya. Apalagi Kak Budi langsung turun ke masyarakat ya. Yang diurusin adalah orang-orang yang dalam tanda kutip susah. Ya. Kalau kita nggak bisa menjadi jembatan mereka, minimal untuk menyambungkan permasalahan mereka, kan percuma. Ya, benar. Jadinya di saat kita ketemu masyarakat, maaf nih yang kurang pengetahuannya kurang. Kalau dari sebelumnya Kak Budi belum punya ilmunya, pasti bakal susah juga menyampaikan apa yang susah. dikasih. Ya susah karena contoh nih, mereka sakit sementara kayak sekarang kan JKN case-nya mereka mati. Tapi kalau kita nggak tahu harus berhubungan ke siapa, harus hubungin siapa, kan kita nggak bisa bantu. Sementara harapan pemerintah kita menjadi pendamping di situ kan untuk bisa membantu menyelesaikan masalah-masalah mereka. Ya. Jadi kalau kita nggak tahu, nggak bisa bantu, percuma karena kita ada di situ. Nah, keterampilan mengkomunikasikan, mengadvokasikan masalah masyarakat inilah saya dapatnya di PMI. Benar. Jadi gini, teman-teman yang udah gabung di PMI, jangan ginilah. Apa ya kok dia? Jangan bertanya-tanya apa sih yang saya bakal dapat di PMI. Jangan bertanya sekarang itu loh. Nanti jawabannya bakal di akhir. Mengabdi aja terus kamu akan dapat. Ya, tanpa harus kita, maksudnya itu udah yang tadi Kak Budi bilang, nggak melulu tentang belajar kepala merahan, belajar kepala pertama. Banyak hal yang saya dapat gitu loh juga Kak Budi dapat. Jadi ikut organisasi pun nggak bakal rugi gitu deh. Ya. Organisasi apapun kayaknya Kak Budi ya. Kalau saya selalu kasih tahu adik-adik Kak Budi. Kalau dalam kediklatan itu ya, kamu kalau mau dapat sesuatu bertahan dulu. Kalau nggak bertahan gimana kita mau dapat sesuatu? Benar. Habis diklat langsung kabur, nggak pernah dapat manfaatnya. Percuma kita buang uang pendaftaran, waktu 4 hari 5 hari itu kita sama keluarga kita buang untuk diklat. Habis diklat langsung pergi, nggak dapat apa-apa. Sia-sia. Bertahan dulu. Nah, ini Kak Budi, yang pengen saya tanya juga. Mungkin ekonomi saya dan Kak Budi itu hampir mirip lah. Dari segi keluarga lah, dari segi orang tua lah. Yang emang pendidikannya mungkin sampai SD. Anak bapak saya nggak sekolah. Apalagi itu. Yang emang belum pernah ngerasain organisasi. Betul. Nah, pernah nggak orang tuanya Kak Budi nanya, ngapain sih ikut kegiatan kayak gini? Saya di somasi itu hampir 3 tahun sama orang tua. Iya. Kenapa nggak pulang? Bahkan saya beberapa kali nyusahin kakak saya. Motor ada satu Kak Pandi, itu pun punya kakak saya dan dia berusaha sendiri dapat motor. Saya ngekos yang harusnya Sabtu Minggu pulang, saya buang kesempatan itu pulang untuk kegiatan PMI. Kalau nggak kegiatan PMI, ya kegiatan OSIS. Kalau nggak OSISnya yang kemah, PMI-nya yang trekking gitu kan. Kalau nggak landbar. Jadi orang tua sering nanya, kenapa kamu nggak pulang? Ya dalam bahasa Bali, adik saya boleh. Ya, saya pengen belajar. Kalau saya hanya belajar di depan di belakang bangku sekolah, saya cuma akan jadi juara. Tapi saya mau selain saya jadi juara, saya juga berguna bagi masyarakat. Kesempatan itu yang saya ambil kapan akhirnya saya nggak pulang. 3 tahun loh. Jadi dari kelas 1, kelas 2, kelas 3. Begitu kelas 3 somasi orang tua saya itu mulai berkurang. Terlebih waktu itu orang tua saya, bapak saya sempat sakit perlu darah. Dan perlu darah itu ya kakak saya udah ambil darah perlunya 6 kantong. Saya ambil darah saya, ambil kakak saya 2. Lagi 3 kantong. Yang mengupayakan adalah teman-teman saya di PMI. Jadi saya ditenangkan waktu itu. Udah, nggak usah takut darah. Kalau cuma sebatas darah,
lebih dari 6 kantong pun bisa. Ya. Saya sampaikanlah itu kepada orang tua keluarga saya. Inilah gunanya saya di PMI. Jadi jangankan keluarga, bahkan darah saya yang pertama, yang kedua, saya nggak tahu siapa yang pakai. Dan saya nggak pernah mau tahu ya. Ya. Jadi dari situ orang tua terbuka, mulai mengetahui bahwa saya itu ada gunanya oleh masyarakat di situ, kan. Walaupun saya sendiri pun nggak tahu nggak mau tahu, pokoknya mau siapapun yang menggunakan darah saya nggak pernah tahu, nggak pernah tahu menahu itu. Intinya saya ada kesempatan donor, saya sehat, selesai. Dari situ Ya. 3 tahun lumayan Ya. Disomasi sama orang tua. pokoknya diikuti terus, kalau nggak pulang pasti ditanya, pasti ke PMI apaan sih dan sebagainya. Sama Kak Budi, saya juga gitu dari orang tua saya. Cuma yang lebih keras itu dari bapak. Nah, ibu saya lebih mengerti. Dia pernah ngasih tahu ke saya, kalau Mang Andi ikut kegiatan PMI jangan berharap dapat uang gitu aja. Iya. Dapat makan aja bersyukur, itu kegiatan kemanusiaan gitu. Jangan berharap dapat imbalan lebih. Tapi saya tidak pernah berpikir itu juga. Pokoknya ngejalanin apa yang kata Kak Budi bilang. Dari dulu lah. Ngalir aja. Ya ngalir aja pokoknya. Gini juga Budi. Pokoknya yang saya bahas sekarang itu bukan tentang di PMI Talk, tapi background Kak Budi lah. Oke. Gini Kak Budi. Kak Budi kan tadi sempat masih tahu tuh. Sempat jadi OSIS dan ikut PMR Wirasatuan Inti. Nah, cara membagi waktunya tuh gimana? Soalnya kan ada nih adik-adik kita nih yang sering memberikan alasan, Kak, sibuk no, Kak, sibuk. Saya nggak tahu yang sibuknya sekarang sama dulu kayak gimana. Nah, siapa tahu dari Kak Budi menjelaskan sekarang, ya adik-adik tahulah gimana caranya membagi waktu. Satu hal yang membuat saya tidak pernah setuju ketika calon anggota itu tidak diluluskan karena dia jadi OSIS adalah karena saya pernah jadi OSIS. Saya pernah di kelas 1 saya jadi wakil OSIS dan saya satuan inti sudah. Di kelas 2 sampai kelas 3 itu saya ketua OSIS. Bagaimana bagi waktu sebenarnya ya itu kembali pada diri sendiri. Yang jelas tantangan kami dulu ketika belajar itu jauh lebih sedikit sama adik-adik sekarang. Iya. Adik-adik sekarang kan godaannya handphone, kemudian punya pacar bucin. Kalau kami dulu remaja, karena kebetulan apa yang dilatihkan di PMI ada kesehatan remaja, salah satunya ya, salah duanya kita jarang mikir pacaran itu harus serius. Di samping yang ketiga ya pacarnya nggak punya kapan? Iya. Akhirnya ya fokusnya adalah berkegiatan, sekolah, OSIS sama PMR. Jadi hanya membagi 3 ini. Bagaimana tipsnya adalah yakinkan bahwa apa yang kita pilih adalah bisa kita tanggung jawabkan. Saya dulu di situ. Sebenarnya kalau mau mau ngacir dari pilihan ya udah diklat aja, habis itu selesai. Bukan di situ tujuan saya. Saya dari tadi kan sudah sampaikan. Saya gabung di PMI aja bukan karena ingin tahu materi kepala merahnya, bukan. Karena ada sesuatu yang saya tertarik di situ adalah mendakinya. Jadi saya udah punya ketertarikan di situ. Ya. Jadi begitu satuan inti, bagaimana membuat kegiatan-kegiatan yang ada nuansa mendakinya, kemahnya. Nah, di samping OSIS waktu itu saya dekat, sekolahnya dekat, kemudian kegiatan pun udah ada kalendernya di situ. Jadi kalau misalkan di OSIS ada kegiatan, saya sampaikan, saya akan ada kegiatan seperti ini. Jadi kalau ada tugas-tugas PP itu, saya sampaikan. Termasuk gerak jalan pun, kan saya harus handle peserta gerak jalan dari sekolah saya kan, mungkin dari PM. Tapi begitu saya selesai pada sekolah saya, termasuk waktu itu tugas 45 kapan nih, saya ikut jalan bersama peserta gerak jalan saya dari Musi. Karena waktu itu nggak ada motor. Iya, nggak ada motor. Ikut jalan. Sambil tugas PP juga. Sambil tugas PP sekolah saya waktu itu. Tapi begitu sekolah saya finish, saya masih punya tenaga nih. Iya. Udah, saya untuk membantu sekolah-sekolah lain. Kenapa saya bantu PMI? Ya udah, resiko saya menjadi satuan inti. Terima resikonya, berikan tanggung jawab atas apa yang kamu pilih. Udah selesai di situ. Kalau kita terus membela diri, saya capek, saya sibuk, ya selamanya nggak bakal bisa.
Benar, Jadi benar. awal ambil dulu susahnya. Oke. Sangat berbanding terbalik ya dengan saya. Saya dulu kalau sempat ikut OSIS juga, dan saya diberhentikan karena ikut mendaki sama teman-teman satuan inti. Jadi saya berpikir, ya salah satu harus ada yang dikorbankan lah. Ketimbang saya harus membagi pikiran saya ngejalanin dua-duanya, mending saya fokus ke satu organisasi aja. Karena jujur saya orangnya sedikit agak malas, jadi membagi waktu itu sulit gitu loh. Jadi teman-teman bisa memilih antara mau memilih kayak Kak Budi atau saya. Saya kebetulan waktu itu punya ini juga Kak. Saya punya 2 tameng di sekolah Ya. yang juga adalah senior kami di PMI. Saya punya pembina, dua-duanya pembina, Kak Wid sama Pak Lasio, dan kebetulan mereka waktu itu adalah pengurusnya di PMI juga. Jadi apa yang saya pilih di PMI, apa yang saya lakukan di sekolah, mereka sama-sama tahu. Ya, Jadi Aman. akan gampang ketahuan kalau saya membohongi OSIS ya karena benar. PMI. Kalau di PMI nggak kelihatan, di OSIS juga nggak kelihatan kan. mereka Jadi tahu. tanda tanya. Ini orang kemana? Itu yang menjadi motivasi saya untuk ya maksimal lah. Oke. Benar-benar. Nah, jadi teman-teman jangan tiru saya pokoknya gitu. Sampai harus mengorbankan salah satu dari organisasi. Kalau bisa ngejalanin dua-duanya, ya jalanin aja ya. Bakal banyak dapat hikmahnya lah di setiap Tapi teman-teman. kalau nggak bisa dua-duanya, ya kayak sama Kak Pandi harus mundur. Ya, Daripada pilih semuanya, Ya. tapi kedua-duanya Nggak jalan. Ya, percuma juga. Kalau memang yakinnya cuma satu, komitmen. Ya, benar. Saya bela diri dia juga. Kalau kita udah ngobrol berdua nih, kayaknya bakal banyak ya obrolan sebenarnya, bakal banyak. Waktunya Saya banyak, banyak. saya banyak cerita sama Kak Budi juga. Pokoknya waktu saya masih hitungannya masih kecil lah. Iya. Gini juga Budi, banyak sekarang yang saya lihat ya teman-teman atau adik-adik satuan inti kadang untuk nggak datang ke markas itu pasti dengan alasan nggak punya kendaraan atau sepeda motor gitu loh. Padahal itu menurut saya ya, kita masih ada komunikasi dengan kakak-kakaknya, masih ada komunikasi dengan teman-temannya, Iya. bisa deh kayaknya datang ya. Bener nggak Budi? Maksudnya bisa nggak kayak gitu di era sekarang gitu? Karena Kak Pandi sama saya, masalahnya kalau masalahnya ada kendaraan, kita udah pernah. Ya udah pernah. Udah pernah. Saya bahkan sudah jadi KSR, sudah kuliah pun saya D3 saya itu tanpa motor. Karena kita nggak mau membuat motor ini menjadi masalah. Iya, menjadi penghambat. Kalau hanya dengan motor kita nggak bisa nolong, wow susah. Kalau saya kebutuhan anak remaja kan bukan motor. Tergantung sekarang. Harusnya kalau sekarang tidak ada sepeda motor, itu bisa diakalin dengan HP-nya. Iya. Tolong jemput dong. Kalau memang kita adalah saudara. Iya. Kan kita di setiap kegiatan selalu ya kita semua saudara. Kok sama saudara Nggak mau saling bantu. saling bantu. Atau nggak ada saling Orang komunikasi lain lah. aja kita tolong, masa saudara kita Ya benar. Siapa nih? Kita punya saudara satu sekolah, kita punya saudara satu tongkrongan, gitu. Tergantung maunya gimana. Dan satu lagi adalah karena mereka mungkin kebanyakan sekarang diam sama orang tua, rapotnya di depan orang tua harus hijau. Ya harus itu, jangan merah lah. Jangan merah, apalagi sampai hitam. Jangan sering ngibulin orang tua, sehingga untuk kegiatan itu dapat sokongan, dapat Ya, dukungan. dapat dukungan. Walaupun tidak harus bawa motor sendiri kan, karena saya juga nggak sepakat kalau adik-adik kelas 10 itu bawa motor karena mereka belum punya SIM kan. Tapi bagaimana orang tua ini memberikan dukungan, mungkin diantar, inilah salah satu bentuk Ya benar. dukungan, kan gitu. Beda dengan Kak Budi itu, Kak Budi sama saya yang memang orang tuanya Ya, nggak bisa bantu pakai ya nggak bisa motor. motor. Gini teman-teman, Harus kos. ini cuma cerita aja. Dulu sempat ada momen saya masih PMR Wira Satuan Inti. Saya waktu itu ada latber di STM dan saya nggak datang. Kak Budi kayaknya masih ingat itu. Masih ingat. Saya ditelepon sama Kak Budi. Sudah punya HP. Sudah punya HP, dan HP itu diberikan dengan teman-teman. Diberikan oleh kakak-kakak KSR markas lah waktu itu yang masih Ya, di traktir patungan. membayar pakai pantun. di telepon sama Kak Budi. Di, ngapain nggak kesini itu? Saya bilang nggak ada kendaraan.
saya cuma punya sepeda, ya udah pakai sepeda aja. Yang penting Ya. sampai sini. Yang penting sampai sini. Gitu teman-teman. Jadi Dan akhirnya ngos-ngosan sampai ngos-ngosan. Jadi teman-teman janganlah ada batasan gitu untuk datang ke markas atau enggak ikut berkegiatan lah di PMI. Pokoknya intinya selalu berkomunikasi sama saudara-saudara kalian yang ada di PMI. Ya. Ngobrol sama orang tua bagaimana kegiatan PMI, kasih tau lah bagaimana kegiatannya, siapa tahu nanti bisa diantar gitu loh. Masa kegiatan bagus nggak didukung dulu sama orang tuanya. Tapi saya mau titip pesan juga Kak Pandi. Ya. Seperti apa yang tadi kita poinkan adalah kalau kita di relawan ini tidak dikasih kegiatan, tidak dikasih kreativitas, maka lama-lama dia akan bosan. Ya. Kalau datang ke situ cuma untuk ngobrol, cari WiFi, Main Mobile Legend. main Mobile Legend, sekali dua kali mungkin nyaman. Ya. Tapi kalau nggak pernah ada kegiatan, artinya adalah pesan buat kita, lembaga, organisasi, kayak Satuan Inti, KSR, markas pada Ya. umumnya. Jangan sampai kalah kreatif dengan organisasi lain. Benar. Jangan tersinggung ketika PMR-nya bilang, Kak saya ada pramuka, Kak, pramuka saya begini-begini dan sebagainya. Dalam tanda kutip ya. Karena mereka kreatif di situ. Ya. Jadi jangan tersinggung di situ. Kalau mau harus termotivasi bagaimana membuat kegiatan yang lebih kreatif, yang lebih menarik dari organisasi di luar sana agar adik-adik mau. Saya tidak berani menjustifikasi adik-adik. Mereka itu tidak datang karena malas. Bisa jadi mereka tidak hadir karena nggak menarik, monoton. Ya jauh-jauh datang untuk belajar 1-2 jam, habis itu pulang. Ayolah kita buat. Jangan antipati sama ide kreativitas relawan untuk pengembangan rumah yang lebih besar. Kan begitu yang ini berdasarkan apa yang saya rasakan. Iya. Saya nggak tahu sekarang kebiasaannya adik-adik datang ke PMI seperti apa. Yang jelas kalau yang saya rasakan dulu ya karena ada banyak penugasan, ada banyak latihan. Selain latihan di markas, ada ekstra di luaran di sekolah-sekolah mereka. Itu kita datangin dan itu yang membuat kita nyaman. Kalau nggak ada kegiatan kayaknya saya pun bosan nggak? Iya benar. Jadi yang saya rasain kalau dia atau enggak yang saya tangkap dari obrolan Kak Budi, semisal emang dari organisasi belum ngasih kegiatan atau untuk kreativitas wadah adik-adik lah. Jadi dari diri kita pun bisa membuat kreativitas, yang membuat kegiatan. Janganlah kegiatan ya, jangan minta terus. Bahkan menurut saya kalau dia kegiatan manggang-manggang, masak-masak pun itu membuat saya nyaman, serius. Cuman karena manggang ini perlu biaya, jangan minta terus. Ya. Itu kan makan untuk perut kita sendiri, harus ada yang dikeluarkan. Ya, harus ada yang dikeluarkan. Jangan minta-minta terus, kasihan yang ngasih. Ya, cukup dimodalin beras saja sebenarnya. Ya itu, beras itu saya punya banyak kenangan untuk diam di markas bagaimana susahnya kami dulu cari uang sehingga kami pengen ada ada kegiatan-kegiatan di luaran yang bisa menghasilkan uang. Jadi bukan nunggu uang dari tapi bagaimana akhirnya saya tamat SMA sambil kerja tapi tetap tidak mengesampingkan PMI. Bagaimana agar susahnya kami waktu Satuan Inti itu tidak dirasakan sama adik-adik. Sehingga kita mulai bisa patungan. Kalau dulu kan tidak semewah sekarang fasilitasnya kepada. Ada beras saja udah cukup, bahkan beras pun dulu kita beli. Tapi sekarang kan semua fasilitas itu sudah ada. Harapan saya adalah dengan adanya dukungan fasilitas ini, adik-adik kan tinggal berkreativitas. Kalau nggak dari ada penugasan atau apa-apa, bisa buat kreativitas yang bisa memancing adik-adik yang baru ini untuk nimbrung. Dan kalau sudah nimbrung datang gitu disapa. Iya, disapa. Jangan sampai udah jauh-jauh datang yang di markas yang main asik main, yang tidur asik tidur. Kasihan kan? Ya. Yang namanya orang baru tentu harus kita ngalah dikit untuk memperlakukan mereka seperti adik yang harus diayom. Nanti begitu mereka kenal, oke lah. Hal itu yang saya temukan di luaran yang dulu pernah kita terapkan itu. Jadi datang, disapa, pulang, didoakan biar selamat sampai rumah.
hal ini yang merasa apa namanya masuk gitu. Terketuk di hati lah. Iya, sampai oh, kakaknya perhatian sama saya. Itu yang membuat kita nyaman juga. Ya. Sama kayak gini jadinya Kak Budi. Sama kayak kita pacaran treatment awal dibaikin dulu, habis itu baru sifat aslinya dikeluarin. Kalau sudah nyaman, Baru kita bisa seasli-asli mungkin lah. ya saya juga begitu, syukurnya istri kan gak kabur. Oke. Nah, sekarang kan kayaknya udah banyak cerita Kak Budi. Oke. Ini kalau ngelantur terus susah. Udah banyak cerita Kak Budi diceritakan juga, backgroundnya lumayan kakak ceritakan. Nah, yang saya tanya nih, yang jadi pusat perhatian dari tadi ini. Ini kelihatan nggak di sini, Bet? Kalau nggak kelihatan bisa dilihatin aja Kak, Oke. dibuka. Artinya dari tadi sudah terlihat. Ya sudah. Kalau ada Sudah yang- tersorot kayaknya Ben. Ada yang terfokus. Oh. Oke. Nah, mungkin bakal banyak yang bertanya-tanya. Heeh. Bagaimana caranya mendapat lencana ini Kak Budi? Oke. Saya kenalkan dulu adik-adik. Kapan nih? Ini Ya. namanya Satya Lencana Wira Utama. Ini diinisiasi oleh PMI Pusat sebagai bentuk penghargaan Ya. kepada relawan Palang Merah Indonesia yang kalau tidak salah saya ambil di TOR, karena ini saya ikutnya melalui TOR, itu dari waktu pengabdian. Jadi waktu pengabdian itu yang saya baca di situ ada 20 tahun pengabdian sebagai relawan PMI. Kemudian 20 tahun PMI itu ngapain aja? Ada penugasan kebencanaan dan non-bencana. Kebencanaan, saya kalau tidak salah ada 6 kali atau 7 kali penugasan skala nasional. Ya. Jadi saya sempat di Aceh, sempat di Gunung Merapi, di Jogja, kemudian di NTB. Dan ada penugasan non bencana. Non bencana ini kayak latihan, temu karya. Kebetulan saya dari temu karya 2008 itu nggak pernah absen kapan. Artinya selalu berpartisipasi sebagai peserta, sebagai tim. Terakhir 2018 itu kalau nggak salah itu sebagai juri yang mendampingi adik-adik. Kemudian otomatis kalau kita sudah berkegiatan skala nasional, jangan sampai di provinsi atau di daerah nggak ngapa-ngapain. Ya, benar. Terus terang saya sampai saat ini masih dipakai, masih digunakan oleh kabupaten, provinsi. Lebih banyaknya sih untuk pengembangan adik-adik. Karena kebetulan saya bisa bergabung sebagai tim pelatih di Buleleng, kan namanya TP2L. Hal itu yang membuat saya bisa melatih, fokus saya sebenarnya di PP, di CPIMA. Jadi kalau ada yang memerlukan tenaga saya untuk melatih, ya saya harus sempat. Karena ini kan bentuk pengabdian. Jadi mengabdi kan nggak harus mana gitu ya. Dimanapun kita punya waktu, kesempatan, sejam, 2 jam, sehari. Kalau kita bisa menyempatkan, itu kan juga bentuk pengabdian. Ini sebenarnya ini apa namanya? Saya juga agak pesimis dulu dapat Kak Pandi. Ya. Karena dari waktu, terus terang, waktu informasi diberikan sama Kararo waktu itu, kalau nggak salah 28 November. 28 November, bisa nggak ikut ini? Saya baca tornya, rumit banget kan? Yang bikin rumit di situ beberapa pendukungnya. Kalau saya kayak sertifikat, piagam, ijazah itu kan sudah saya filing. Saya memang suka filing dari SMA. Jadi berkas saya apapun yang saya dapat dalam bentuk piagam, sertifikat dari SMA, sekarang cari masih ada. Itu yang bikin saya gampang. Cuman di situ ada SKCK yang apa ya? Menurut saya agak susah nyarinya. Kebetulan waktu itu sudah mau hari Jumat. Saya bilang, saya nggak bisa ngurus SKCK. Yang lain gimana? Bisa sih. Ya udah diurus. Yang bikin nyeri di situ schedule-nya tanggal 1 Desember 2023. Dokumen saya harus sudah di pusat. Harusnya 28 itu dokumennya sudah di provinsi dan provinsi sudah seleksi kabupaten-kabupaten yang mengajukan. Ini lucu aja nih kan? Ya. Apakah memang harus semepet ini gitu lah. Ya, setelah Sungkare, kalau saya bilang saya bisa, ya berarti pendukung saya sudah bisa saya siapkan. Sungkare malam itu, kalau nggak salah malam itu sudah
Saya kirim soft filenya ke Kararong, kemudian nyampe ke provinsi. Kemudian tanggal 2 Desember dikasih tahu sama SDM provinsi, Pak Ketut waktu itu. Berkasmu sudah dikirim ke provinsi, tolong diisi link. Nah, diisi link itu harus melampirkan dokumen SKCK. Pagi itu saya harus ke polsek lagi pada akhirnya 1 hari itu jadilah. Ya. Akhirnya jadi SKCK-nya kan. Upload ke dokumennya yang apa ya? Entah memang seperti ini polanya sekarang. Setelah hari itu nggak ada kabar sama sekali. Akhirnya gimana? Nggak ada kabar sama sekali. Kalau tidak salah itu di tanggal 19 apa? Saya kebetulan lagi ngajar di Denpasar. Oh ya, saya ngajar di Denpasar. Ditelepon sama Kak Ketut. Selamat ya bro, kamu lulus untuk dapat Satya Lencana bersama 8 orang, nanti totalnya ada 9 se-Indonesia, itu sudah hasil seleksi. Terus tak gitu. Mohon maaf, ini nggak punya biaya. Karena berbagai alasan dan sebagainya. Ya saya bilang waktu itu dengan bercanda. Ya kalau memang nggak punya biaya, tidak perlu berangkat ke situ pun nggak masalah tuh. Kalaupun piagamnya hanya berupa nanti hanya berupa piagam, kan tinggal dikirim. Saya sampai rumah nggak ada yang perlu disusahin kan. Yang penting nama saya kan ada di situ. Akhirnya dari provinsi, kabupaten berkomunikasi, koordinasi, jadilah saya berangkat dibiayai keduanya. Transportasi dibantu sama kabupaten, kemudian bekal untuk selama di perjalanan dan di situ itu dibiayai sama PMI provinsi. Jadilah sampai sekarang. Mantap Kak. Ini sebenarnya saya bawa dua sebenarnya Pak Deh. Saya pengen menyampaikan sebenarnya penghargaan untuk relawan PMI itu jauh-jauh kalau mau di kalau yang suka ngabdi nih ya, mau apa sih penghargaan yang bisa diberikan? Sebenarnya dari begitu kita diklat, itu penghargaan PMI berikan sudah sebegitu gampangnya. Kalau kita tidak melihat penghargaan dari segi materi. Bahkan saya menganggap penghargaan itu ketika saya tugas, saya melatih, itu adalah sebuah penghargaan luar biasa kapan. Dan tugas saya yang pertama ke luar daerah itu sebenarnya saya diberikan ini. Itu apa lagi Kak? Ini juga sama. Ini juga Satya Lencana. Terus diberikan sama Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Ini diberikan kepada sukarelawan yang terjun pada tsunami Aceh. Saya tidak bawa plakatnya terlalu besar. Itu ukuran A3. Tas A3. Lumayan sekali waktu itu. Ini judulnya Lencana Kebaktian Sosial. Di sini di belakangnya ada Republik Indonesia. Jadi yang menandatangani piagam kita adalah Presiden Republik Indonesia. Itu diberikan 2005 dan ini berdasarkan pernyataan sebenarnya piagam Satya Lencana ini yang menjadi tonggak bagaimana Hari Relawan ini diperingati. Bagaimana PMI Pusat waktu itu begitu kejadian tsunami Aceh ini berjuang mendorong pemerintah waktu itu untuk membuatkan memperingati ada tanggal untuk memperingati Hari Relawan PMI. Dan terjadilah 26 Desember 2005 itu sebagai peringatan yang pertama. Dan ini kita dapat waktu itu. Tapi setelah itu entah kenapa materi-materi seperti ini tidak diteruskan oleh PMI. Walaupun saya sebenarnya nggak minta karena seperti yang tadi saya sampaikan tidak dikasih seperti ini pun itu saya udah anggap sebagai penghargaan luar biasa. PMI masih menganggap fisik saya, masih menganggap kemampuan saya untuk berbagi ini adalah penghargaan yang luar biasa kan. Jujur ini. Saya sampaikan seperti itu kepada semua adik-adik agar jangan sampai begitu ada dalam tanda kutip materi uang atau apa baru dianggap penghargaan. Benar. Padahal waktu itu kan kita pilihan banget. Terakhir kayak
jadi peserta temu karya gitu. Itu kan penghargaan luar biasa. Dari kita se-Bali ada 40 orang kalau nggak salah. Itu bayangkan hanya 40 orang dipilih dari provinsi untuk mewakili Provinsi Bali tampil di situ. Di temu karya itu ya. Kalau itu bukan penghargaan lalu apa namanya? Ya, benar-benar. Cuman untuk dapat penghargaan itu harus buang waktu. Iya. Waktu itu saya kuliah harus buang kuliah, harus korbankan IP ya, Iya, benar. yang biasanya nyaman dengan IP 3, habis temu karya harus dapat IP-nya 2, Bahkan yang saya ingat Kak Budi sempat ujian di tempat Jumbara. saya itu karena jadi itu Jumbara Provinsi, terakhir. ya. Jadi jadwal Jumbaranya itu barengan lah dengan jadwal UAS. UAS. Kebetulan pengurus PMI juga jadi dosen waktu itu. Daripada saya nyusul karena ujian itu sudah bayar, kalau nyusul harus bayar lagi kan. Akhirnya ya syukurlah baik hati banget pengurusnya. Cuma kalau kita nggak berkarya mana mungkin Ya, mana mungkin, susah-susah ya. gitu kan. Dibawain soalnya ke tempat camp. Jadi yang ada waktu itu adik-adik sedang rehat, saya jawab soal, ditontonin sama adik-adik yang saya minta. Keren Kak Budi. Ya itulah. Banyak lah Ya. suka dukanya kapan nih. Jadi kalau saya bilang sukanya, saya cerita 1 hari 1 malam pun nggak selesai. Ya, Pengabdian saya di PM. Ya. Jadi yang saya tangkap dari cerita Kak Budi, penghargaan bukan tentang kita diberikan uang ya, Bukan tentang Jangan kita, menganggap penghargaan itu dari bukan tentang kita diberikan baju. Pokoknya penghargaan itu ada banyak lah ya, banyak. Apapun yang Pengalaman bisa kah? membuat kita Ya. punya nilai tambah nilai tambah harus untuk diri dianggap kita itu sebagai sendiri. penghargaan. Jadi yang saya simpulkan, bukan yang saya simpulkan ya, dari cerita ini bukan untuk mendapat rencana. Menurut saya ini bukan menjadi acuan untuk kita harus mengabdi gitu loh Kak Budi. Ya, takutnya setelah kan sekarang Kak Budi dapat ini nih. Nah, relawan lain tuh aku harus aktif nih biar dapat kayak ini. Jadi kan Jangan menjadikan ini sebagai acuan untuk pengabdian. ya untuk pengabdian. Menurut saya ini terlalu murah kalau dibandingkan dengan waktu yang kita Ya, Jadi jangan sampai mengejar ini untuk pengabdian. Saya nggak mau. Ya. Ya, adik-adik ngabdi aja terus, nanti pasti dapat. ya. Ya. Bentar Kak Budi, ini ada narasumber nelpon. Apa ya, santai aja ya. Halo Sus. Oh ya, langsung masuk aja Sus. Lantai 2. Lantai 2 Sus. Ini nih lagi mulai nih. Wih, laut ini. Nah. Oke. Karena narasumber yang selanjutnya sudah datang. Ada segmen selanjutnya lagi. Kita sudahi dulu cerita-cerita ini Kak Budi. Oke. Cerita-cerita akhir tahun lah ya. Walaupun YouTube VDL sudah lama tidak mengupload. Nah, nggak tahu kenapa. Mudah-mudahan 2024 mudah-mudahan ada angin segar. Ya, maklum kita ngejalaninnya dengan gini lah Budi. Dengan pengen-pengenannya, kalau pengen ya pengen, kalau enggak ya udah gitu. Ya. Itu aja ya. Sekian dari saya dan Kak Budi. See you next time. Thank you.